and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan kembali membahas dunia persikopetan. Bagi kalian yang nanya judul, udah saya tulis di deskripsi. Film ini akan bercerita tentang sekelompok penculik yang berniat ingin menebus bayaran dari keluarga korban yang dia culik. Tapi naasnya mereka harus berhadapan dengan keluarga kopet kanibal. Penasaran dengan filmnya? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berlari ketakutan. Sepertinya dia sedang dikejar oleh sosok misterius. Namun di dalam pelariannya tiba-tiba dia tertangkap. Terlihat tangan yang lumayan bagong menggenggam muka si wanita dan meremasnya sampai hancur. Kemudian scene berganti ke sebuah rumah gubuk di tengah hutan. Dan di dalamnya terdapat seorang pria bernama Clyde yang sedang menonton video wanita lagi disiksa. Lalu tidak lama kemudian seorang pria berbadan besar bernama Crusher datang membawa wanita yang tadi dia bunuh. Kemudian Clyde langsung menyuruh Crusher membawa mayat wanita itu keluar untuk segera dipotong dan dijadikan stok makanan mereka. Diketahui ternyata Clyde dan Crusher ini adalah kakak beradik kopet yang hobinya membunuh. Setelah itu mereka memakan para korbannya. Kemudian scene beralih ke 4 orang. Si supir bernama Brian yang merupakan ketua dari keempat orang tersebut. Di sebelahnya ada Ricky. Di kursi belakang ada Sarah dan sepupunya yang bernama Josh. Di sini kita tidak mengetahui kemana tujuan mereka akan pergi. Lalu setelah berjalan cukup lama, bensin mobil mereka ternyata dikit lagi bakal enten. Jadi terpaksa mereka harus berhenti terlebih dahulu di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Di sana Josh dan Sarah izin untuk pergi ke toilet. Tidak lama kemudian terlihat ada seorang sheriff bernama Hill datang ke pom bensin itu. Dia menyapa seorang pria bernama Wilbur yang juga sedang mengisi bensin di sana. Di saat yang bersamaan, Ricky dan Brian terlihat sangat waspada dengan Sheriff Hill. Bahkan Brian bersiap dengan pistol di tangannya. Begitu juga dengan Sarah dan Josh. Mereka berempat ini seperti sedang menyembunyikan sesuatu dan mereka tidak ingin sheriff itu mengetahuinya. Tapi beruntung di sini si sheriff tidak curiga sedikit pun, dan mereka berempat kembali melanjutkan perjalanan. Ketika di dalam perjalanan, Ricky menanyakan tujuan mereka ke Brian. Namun di sini Brian tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut. Brian malah marah dan menyuruh mereka untuk tetap diam. Oleh karena itu perdebatan pun terjadi di antara mereka. Lalu ketika mereka sedang berdebat, Brian malah jadi tidak fokus menyetir, yang membuat mobil mereka menabrak seekor rusa hutan. Akibat kecelakaan tersebut, Brian tertusuk tanduk rusa yang mereka tabrak. Di sini Ricky, Sarah, dan Josh berusaha untuk menolong Brian. Namun karena tubuh rusa itu terlalu besar, menyulitkan mereka untuk mengangkatnya. Tidak lama kemudian Ricky tiba-tiba masuk ke dalam mobil, lalu mengambil pistol milik Brian. Dan sambil menodongkan pistol, Ricky kembali bertanya tujuan mereka ke Brian. Akan tetapi Brian tetap tidak mau menjawab. Karena sudah geram dengan Brian, akhirnya Ricky pun menembaknya hingga tewas. Melihat hal itu, Sarah pun jadi sangat marah ke Ricky. Karena menurutnya hanya Brian yang mengetahui kemana tujuan mereka akan pergi. Dengan kematiannya, sekarang mereka terjebak dan mereka tidak tahu akan pergi kemana. Tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang lewat di sana. Dengan cepat Sarah pun langsung menghentikan mobil itu. Ketika pria itu turun dari mobil, dia pun langsung bertanya tentang kondisi mereka. Kemudian Sarah menjawab jika mereka tidak baik-baik saja. Sarah meminta bantuan ke pria tersebut untuk mencarikan sebuah telepon agar mereka bisa meminta bantuan. Dan pria ini dengan senang hati mau membantu mereka. Lalu dia berkata kalau telepon hanya ada di area pom bensin yang mereka lewati sebelumnya. Namun di sini dia hanya bisa membawa 2 orang ke tempat itu. Oleh karenanya Josh menawarkan diri untuk tetap tinggal di sana dan menjaga jasadnya Brian. Akan tetapi Ricky tidak setuju dengan saran Josh. Di sini sebaliknya malah Ricky yang ingin tetap tinggal di sana.
dan dia menyuruh Sarah dan Josh untuk pergi ke pom bensin. Kemudian pria pemilik mobil itu menyarankan ke mereka untuk memanggil polisi saja, biar nggak ribet. Mendengar kata polisi, Ricky pun langsung bersiap dengan pistolnya. Namun Josh yang menyadari niat Ricky, dia pun langsung berusaha mengalihkan perhatian Ricky. Akan tetapi Ricky yang tidak mau berurusan dengan polisi, dia pun langsung menembak pria tersebut. Tapi untungnya pria itu masih hidup dan langsung kabur dari sana. Setelah itu perdebatan di antara mereka pun kembali terjadi. Akan tetapi karena hanya Ricky yang memegang senjata, jadi Sarah dan Josh nggak bisa melawan. Lalu kemudian Ricky menyuruh Josh untuk membuka bagasi mobil mereka. Di sini terungkap ternyata alasan mereka tidak mau berurusan dengan polisi, dikarenakan mereka berempat ini baru saja menculik seorang wanita. Dikarenakan mobil mereka sudah tidak bisa digunakan, terpaksa mereka harus pergi dengan berjalan kaki. Di sisi lain, si Clyde ternyata merekam dan memperhatikan mereka semua dari kejauhan. Sedangkan si pemilik mobil yang tertembak tadi menepikan mobilnya di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, Wilbur yang kebetulan lewat di sana melihat mobil pria gondrong itu. Dan saat dia mendekat, ternyata pria gondrong itu sudah tewas karena kehabisan darah. Lalu di sini Wilbur mengambil tanda pengenal orang tersebut dan kemudian langsung pergi dari sana. Kita kembali ke Ricky dan kawan-kawan. Tiba-tiba si Ricky menyuruh mereka berhenti sambil menodongkan senjatanya. Ternyata di sini Ricky berniat ingin membunuh Sarah dan Josh karena dia ingin membawa sendiri wanita yang mereka culik, agar nantinya uang tebusan dari wanita tersebut bisa dia miliki seutuhnya dan tidak perlu berbagi ke yang lain. Akan tetapi ketika dia ingin menembak, tiba-tiba dia malah tertembak duluan oleh orang misterius, yang ternyata orang itu adalah Clyde. Melihat hal itu, Sarah pun berterima kasih kepada Clyde. Di sini Sarah mencoba memutarbalikkan fakta dengan mengatakan kalau dirinya dan Josh juga merupakan korban penculikan dari Ricky. Namun Clyde bukanlah psikopat yang bodoh. Dia sudah mengetahui kalau mereka semua adalah penculiknya, karena semenjak mereka masuk ke dalam hutan ini, ternyata Clyde selalu mengawasi mereka dari kejauhan. Kemudian Clyde langsung mengajak mereka ke suatu tempat. Sementara wanita korban penculikan itu dia tinggal sendirian di hutan. Di saat yang bersamaan terlihat Wilbur sedang menghubungi Sheriff Hill untuk melaporkan kematian dari pria gondrong tadi. Kita kembali ke korban penculikan yang ditinggal sendirian. Terlihat wanita itu berjalan di tengah hutan tanpa tahu arah tujuan. Sialnya lagi dia malah ketemu Crusher, saudara kopet dari Clyde. Otomatis kepalanya langsung ditabok sampai pingsan. Di sisi lain ternyata Clyde membawa Sarah dan Josh kembali ke tempat Brian berada, atau tempat mereka mengalami kecelakaan tadi. Kemudian di sini Clyde menyuruh Josh untuk memotong kepala rusa yang berada di kap mobil tersebut. Dengan bantuan Sarah, mereka pun menurunkan kepala rusa yang baru saja dia potong. Di sisi lain, Sheriff Hill dan Wilbur baru saja sampai ke lokasi pria gondrong yang tewas tadi. Setelah mengecek, kemudian Sheriff Hill meminta Wilbur untuk menunggu di sana sampai salah satu rekannya tiba, agar mayat pria gondrong itu bisa dievakuasi. Kemudian Sheriff Hill langsung pergi dari sana. Singkat cerita, di dalam perjalanan Sheriff Hill menemukan mobil milik kelompok Brian sebelumnya. Dan dia juga menemukan Brian yang sudah tidak bernyawa di dalam mobil. Merasa ada yang aneh dengan kematian Brian, Sheriff Hill pun langsung melaporkan kejadian ini ke markas kepolisian. Di sisi lain, Sarah dan Josh sudah tiba di rumah kopet milik Clyde. Kemudian setelah itu Clyde menyuruh Josh untuk membawa kepala rusa itu ke gudang, sambil diarahkan oleh Crusher. Sedangkan Clyde akan membawa Sarah masuk ke rumahnya. Di dalam rumah, Clyde langsung bertanya kemana tujuan mereka akan membawa gadis cantik itu. Akan tetapi Sarah tidak mau menjawab pertanyaan Clyde, karena menurutnya jika dia menjawab maka dia akan kehilangan daya tawarnya. Clyde kembali bertanya ke Sarah apakah dia ingin membuat kesepakatan dengan dirinya. Lalu Sarah mengiyakan pertanyaan Clyde, karena wanita yang mereka culik itu bernilai sangat mahal. Di sini Sarah bernegosiasi. Jika Clyde mau melepaskan dirinya dan Josh, maka uang tebusan dari wanita itu yang bernilai $250.000
akan menjadi miliknya. Namun sebelum itu, Clyde menyuruh Sarah untuk meminum minuman yang sudah dia sediakan. Awalnya Sarah menolak, karena dia takut minuman itu sudah diberi racun. Lalu Clyde menjawab, "Aku memang psikopat sadis dan gila, tapi aku tidak bodoh untuk merusak dagingnya." Maksudnya gimana nih? Daging Sarah. Emang dagingnya mau diapain? Dikarenakan Sarah tetap nggak mau minum, akhirnya Clyde menodongkan senjatanya. Lalu Clyde berkata kalau dia tidak tertarik dengan tawaran uang dari Sarah. Dia ingin Sarah, Josh, dan wanita yang diculik itu tetap berada di sini. Tidak lama kemudian, efek obat bius dari minuman itu mulai bekerja, yang membuat Sarah langsung ambruk. Setelah itu, Clyde mendekati wanita korban penculikan. Lalu dia membuka penutup kepalanya. Ya memang kayak wanita sih. Tapi kayaknya wanita berjakun. Kemudian Clyde mulai menanyakan nama dari wanita itu. Wanita itu tetap diam dan tidak mau menjawab. Sampai akhirnya Clyde menyuruh sang adik yaitu Crusher untuk membawa wanita itu ke gudang tempat Josh menaruh kepala rusa sebelumnya. Lalu kita kembali ke Clyde. Sama seperti wanita yang di awal film tadi, Clyde merantai Sarah dan menggantungnya. Layaknya seperti sapi potong, Clyde sudah menandakan bagian tubuh Sarah yang akan dia potong. Lalu kemudian dia mulai merekam sambil melakukan aksi kopetnya terhadap Sarah. Sedangkan Crusher membawa tubuh Josh yang tadi pingsan, lalu mengikatnya di sebuah kursi khusus tempat mereka berdua biasa menyiksa para korbannya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Sheriff Hill yang sedang memasuki hutan, sambil mengikuti jejak darah yang dia temukan. Tidak jauh dari sana, Sheriff Hill kembali menemukan jejak darah, dan dia pun kembali mengikuti jejak darah tersebut. Kita kembali ke Clyde. Setelah melakukan penyiksaan terhadap Sarah, kemudian dia mendatangi Josh yang terikat di kursi, dan mulai merekam aksi kopet yang akan dia lakukan kepada Josh. Lalu dengan santainya Clyde berkata kalau dia akan memotong burung imut milik Josh. Di sisi lain, wanita yang dikurung di dalam gudang tadi mulai berusaha untuk memotong tali yang mengikat tangannya menggunakan tanduk rusa. By the way, biarpun dia tadi tidak memberitahukan namanya, tapi sebenarnya nama dia adalah S. Di belakang rumah, dia melihat Sarah yang tergantung, dan dia juga mendengar teriakan dari seseorang. Yang ternyata teriakan itu berasal dari si Josh yang lagi disunat sama Clyde. Bagi kalian yang mau nonton full filmnya, siapin aja mental kalian pas lihat adegan ini. Khususnya bagi para cowok, siap-siap aja otong kalian dibuat ngilu. Kemudian S yang mendengar teriakan itu menjadi tidak tega, dan dia pun masuk ke rumah tersebut berniat ingin menolong Josh. Kemudian S menuju ke sumber suara dan langsung menembak Crusher. Setelah itu dia menyuruh Clyde untuk melepaskan Josh dari kursi tersebut. Setelah terlepas, Josh meminta ke S untuk segera membunuh Clyde. Namun S berkata bahwa dia akan membunuh Clyde jika dirasa itu perlu. Lalu dengan sisa tenaga yang dia miliki, Josh mengambil rantai kemudian memasangkannya ke tangan Clyde. Akan tetapi di sini Clyde malah menghina Josh, karena menurutnya Josh sangat memalukan. Masa orang yang dia culik sekarang malah membantunya. Right, smartass. Move. Setelah itu, S menyuruh Clyde menunjukkan jalan keluar dari hutan tersebut. Ketika di luar, Josh langsung menolong Sarah yang ternyata masih hidup. Lalu kemudian S menyuruh Clyde kembali bergerak dan menuntun mereka keluar dari hutan ini. Singkat cerita, ketika di tengah perjalanan, Clyde mengambil momen, dan di saat mereka semua lengah, Clyde langsung mencekik Josh dengan rantai yang mengikat di tangannya. Di sini Clyde mengancam akan membunuh Josh jika mereka tidak membunuh dirinya secepat mungkin. Akan tetapi S terlihat ragu untuk menembak Clyde. Hingga akhirnya benar saja,
Clyde langsung membunuh Josh. Shoot me! Do it! Fucking kill him! Sarah yang tidak terima langsung merampas senjata yang ada di tangan Ash dan langsung menembak ke arah Clyde. Bukannya berterima kasih sudah ditolong Ash sebelumnya, si Sarah malah kembali mengancam Ash dan dia masih menginginkan uang tebusan yang akan dia dapat dari keluarga Ash. Lalu ketika Sarah menyuruh Ash untuk bergerak, tiba-tiba ada seseorang yang menembak Sarah dari belakang. Yang ternyata orang itu adalah Sheriff Hill. Sheriff Hill langsung bertanya kepada wanita berjakun ini, apakah dia adalah korban penculikan dari rombongan Sarah. Tentu saja Ash mengiyakan pertanyaan Sheriff Hill. Lalu kemudian Sheriff Hill kembali bertanya, di mana sisa orang yang menculik dirinya? Ash menjawab jika orang itu sudah mati di rumah gubuk tempat dia disekap sebelumnya. Kemudian Sheriff Hill meminta Ash untuk menunjukkan jalan ke rumah gubuk tersebut. Di sini awalnya Ash menolak, dan dia meminta agar dirinya segera dipulangkan saja. Namun Sheriff Hill tetap memaksa Ash untuk menunjukkan jalan ke rumah tersebut. Karena menurut si Sheriff, dia harus membersihkan kekacauan yang sedang terjadi sekarang. Serta dia juga harus menangkap semua pelaku penculikan tersebut. Bullshit lah. Padahal si Sheriff mau naik pangkat. Sheriff Hill juga berjanji jika dia sudah melakukan tugasnya, maka nanti dia akan segera membawa Ash pulang ke rumahnya. Ya, karena nggak bisa apa-apa, terpaksa Ash menuruti permintaan si Sheriff. Dan mereka pun kembali ke rumah Kopet milik Clyde. Singkat cerita, ketika sudah sampai di rumah Clyde, Ash dibuat terkejut karena Crusher yang tadi dia kira sudah tewas ternyata sudah tidak berada di sana. Tiba-tiba Ash pun menjadi panik dan dia yakin bahwa mereka akan dibunuh oleh psikopat itu. Lalu Sheriff Hill mencoba menenangkan Ash dan memborgolnya di kursi tempat Josh disunat sebelumnya. You're at the bottom of this. They're psychos. Setelah itu Sheriff Hill pergi untuk mengecek ke sekeliling rumah. Di luar, Sheriff Hill menemukan pisau daging dan ada potongan tangan yang tergeletak di tanah. Kemudian tanpa dia sadari, tiba-tiba Crusher datang dari belakang dan langsung memecahkan kepala Sheriff itu hingga tewas. Di saat yang bersamaan, Ash juga melihat kejadian itu dan dia pun tambah dibuat panik. Dengan cepat dia berusaha melepaskan borgol tersebut menggunakan darah bekas sunatan Josh sebelumnya. Dan ketika borgolnya berhasil terlepas, Ash langsung bergegas pergi dari sana. Namun di depan pintu dia malah dihadang oleh Clyde yang ternyata masih hidup. Dengan sisa tenaganya, Clyde langsung melepas tembakan. Tapi untung tembakannya meleset. Ash pun mengambil kesempatan itu dengan mencocol kepala Clyde menggunakan pisau daging sampai dia tewas. Namun sebelum ajalnya tiba, Clyde sempat berteriak memanggil Crusher. Dan tanpa basa-basi, wanita berjakun ini langsung menembak Crusher lalu dia pun pergi dari sana. Tapi namanya psikopat tidak akan mati semudah itu. Crusher pun kembali bangkit dan mengejar Ash. Setelah berlari tanpa arah tujuan, akhirnya Ash sampai di lokasi mobil Brian. Di sana dia juga melihat rekan dari Sheriff Hill yang sedang menginvestigasi kecelakaan tersebut. Sementara Crusher yang mengetahui hal itu memutuskan untuk berhenti mengejar Ash. Lalu scene berganti. Terlihat sekarang Ash sudah berada di dalam mobil polisi untuk diantar pulang ke rumahnya. Dan film pun selesai. Apakah kalian masih bingung? Ash ini cowok apa cewek? Ya, ikutin aja mata batin kalian. Dan menurut saya Ash ini nggak cocok jadi korban penculikan. Di film ini dia lebih cocok jadi anggota keluarga psikopat. Atau bisa juga dijadikan saudara Clyde dan Crusher. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.